Oke, halo Sobat Ngelamun, balik lagi dengan gua, Krisna, tapi gak biru. Bayangin Sobat Ngelamun jika kalian menjadi salah satu kru kapal pesiar dan dirimu terjatuh ke lautan bersama salah satu perempuan secantik bidadari. Dan dirimu harus terjebak di sebuah pulau akibat pergerakannya diamati oleh gerombolan hiu. Cerita tersebut sama seperti sebuah film yang akan kita bahas yang berjudul Shark Terror yang rilis pada tahun 2025, yang dimana menceritakan tentang seorang kru kapal yang harus terjebak di sebuah pulau bersama penumpangnya, dan ia juga harus berusaha melindungi penumpangnya tersebut dari serangan para ikan hiu. Akankah sang kru dan penumpangnya selamat? Sebelum itu jangan lupa untuk tekan subscribe dulu agar kalian mendapatkan video-video terbaik lainnya dari channel ini. Sok atuh mangga gaskeun. Film dibuka dengan memperlihatkan 3 buah anak buah kapal yang bernama George, Oscar, dan Brian yang sedang bekerja seperti biasanya. Namun secara tidak sengaja, mereka mendengar perbincangan seorang perempuan dengan ibunya yang membahas perihal penyimpanan barang berharga milik mereka. Sehingga muncullah niat jahat yang ada di dalam diri George dan juga Oscar untuk mencuri. Namun sebelum itu, Oscar menyuruh adiknya Brian untuk ke lantai bawah. Sedangkan mereka berdua telah bekerja sama dengan petugas keamanan yang bernama Cyrus untuk mengkelabui CCTV di kapal tersebut. So where's all my stuff? It's all in storage. Singkat cerita, sekembalinya Brian, ia pun tidak melihat kakak dan juga temannya di tempat tersebut. Yang kemudian dengan penuh curiga, ia pun masuk ke kamar milik Kendall dan juga ibunya. Dan ya, benar saja, mereka sedang mencari barang-barang berharga milik Kendall dan ibunya. Brian yang melihat itu pun mencoba untuk mengingatkan kakaknya Oscar. Do you know how hard it was to get you this job on this ship? I had to burn every favor I had. Namun tak lama dari itu tiba-tiba Kendall pun datang. Kendall yang melihat orang asing di kamarnya dan melihat kondisi kamarnya yang sangat berantakan, ia pun memutuskan untuk kabur ke dek kapal dan meminta bantuan. Mereka bertiga yang melihatnya pun panik dan langsung mengejar Kendall hingga sampailah mereka di dek kapal yang dimana di sini George mempunyai niat jahat untuk menjatuhkan Kendall ke laut. Namun aksinya pun dihalangi oleh Brian sehingga yang terjadi. Di sini, Kendall dan juga Brian harus tidak sadarkan diri akibat terjatuh. Sedangkan George malah memarahi Oscar akibat perbuatan adiknya. Sedangkan Oscar yang melihatnya pun panik dan langsung meminta bantuan kepada Cyrus. Sementara itu, George mulai dipantau oleh para hiu yang ada di sana. Dan yap, George pun pada akhirnya harus menjadi cemilan untuk para hiu. Hingga tak lama, Kendall pun tersadar, yang dimana ia pun melihat para hiu yang sedang mengawasinya. Melihat itu, Kendall pun mencoba untuk tenang. Sementara itu, ibunya Kendall sedang bercerita perihal masa lalunya bersama ayah dari Kendall yang sama-sama menjadi anggota pasukan marinir. Hingga tak lama, ibunya pun mulai teringat dengan Kendall dan langsung menuju kamarnya untuk mencari Kendall. Namun di sana, ia hanya melihat kamar yang sudah berantakan. Di sisi lain, Kendall pun berusaha untuk menghindari serangan para hiu dan berenang menuju sebuah pulau terdekat. Sementara itu di kapal, ibunya berpapasan dengan Oscar dan langsung menanyai Oscar perihal keberadaan putrinya. Bukannya jujur, di sini Oscar malah berpura-pura tidak tahu. Kembali lagi ke lautan yang dimana Brian pun menyemangati Kendall untuk berenang, sedangkan dirinya mengalihkan perhatian para hiu. Sampai-sampai di sini Brian pun harus mendapatkan serangan di kakinya. Singkat cerita, Kendall pun berhasil sampai di pulau tersebut. Dan tak lama dari itu juga, Brian muncul dan berhasil meloloskan diri dari serangan hiu tersebut. Singkat cerita, sesampainya ia di pulau tersebut, Brian langsung meminta maaf kepada Kendall atas kejadian ini. Sementara itu, Kendall membantu menghentikan pendarahan pada kaki Brian dengan cara mengikatnya dengan baju. Sementara di tempat yang berbeda, ibunya Kendall mulai mencurigai Oscar karena terlihat sangat panik. Ditambah Oscar malah menguncinya di sebuah ruangan. Where is my daughter?
I'm gonna make this. Mendengar anaknya terjatuh, ibunya pun langsung membawa Oscar untuk melaporkan semuanya ke kapten kapal. Sementara itu di pulau, Kendall mulai memaki-maki Brian atas semua yang telah ia dan kakaknya lakukan. Yang dimana di sini Brian pun meminta maaf dan berjanji akan menjaga Kendall agar tetap hidup. Lalu Brian pun menyadari bahwa Kendall mengalami patah kaki yang kemudian ia pun mencoba untuk mengembalikan tulang kaki Kendall ke tempatnya. Namun sayangnya di sini Kendall tidak kuat menahan rasa sakitnya yang dimana ia akan mencobanya kembali nanti. Di sini Brian pun melihat para hiu yang terus mengintai mereka dan tidak menjauhi pulau ini. Kapten kapal yang mendengar itu pun langsung ke ruangan Cyrus untuk melihat CCTV. Namun CCTV pada saat itu sudah dimatikan. Lalu Oscar pun memberitahukan bahwa mereka terjatuh 30 menit yang lalu. Setelah mendengar itu, kapten pun memutuskan untuk mengutus beberapa anak buahnya untuk turun dan menjemput mereka. Mendengar itu, ibunya Kendall pun memaksa untuk ikut kepada sang kapten. Melihat ibu Kendall akan ikut, Oscar pun ingin ikut juga untuk mencari adiknya. Namun sang kapten pun langsung menolak Oscar dan mengancamnya akan dipecat jika ikut. Sementara itu, Brian mencoba menenangkan Kendall dan menyuruhnya bersyukur karena masih hidup. Lalu di sini ia pun mencoba untuk menyalakan api. Di sini ternyata Kendall adalah seorang perokok dikarenakan ia mempunyai korek api di tasnya. Namun sayang, korek tersebut rusak karena kemasukan air. Lalu di sini Kendall pun memberikan kacamata agar Brian bisa memanfaatkan lensanya untuk menyalakan api. Namun cara itu pun tidak mudah untuk dilakukan. Sementara itu, ibu Kendall dan beberapa orang kru kapal yang bernama Abby, Marcus pun mulai mempersiapkan alat-alat yang mereka butuhkan untuk melakukan penyisiran. Sementara itu, akibat air laut yang mulai pasang, Kendall pun hampir mendapatkan serangan dari seekor hiu. Untungnya, dengan sigap Brian pun langsung menarik Kendall. Namun di sini Brian pun melihat kaki Kendall yang semakin parah akibat infeksi. Sementara itu, ibu Kendall pun berpamitan dengan sang kapten, walaupun kapten sangat berat untuk melepas ibu Kendall pergi dari kapal. Kembali lagi kepada Brian dan Kendall, di mana kaki Kendall yang semakin parah dan harus dilakukan operasi. Namun di sini Kendall menyuruh Brian untuk melakukan sesuatu kepada kakinya tanpa antibiotik. Ngilu banget sumpah. Di sisi lain, ibu Kendall, Abby, Marcus, dan seorang kru kapal lainnya pun mulai melakukan penyisiran. Di sini Brian pun berhasil menemukan seekor kerang, yang dimana Kendall pun menyuruh Brian untuk menjadikannya umpan untuk menangkap ikan. Namun tanpa mereka sadari ternyata seekor hiu sedang mengintai. Sehingga inilah yang terjadi. Brian, look out! Hampir saja Brian menjadi cemilan seekor hiu. Sementara itu, di tempat yang berbeda, ketika ibu Kendall sedang menuju lokasi jatuhnya Kendall, tiba-tiba perahunya ditabrak oleh seekor hiu yang mengakibatkan alat navigasi mereka terjatuh. Bahkan perahu mereka juga mengalami kebocoran. Mau tidak mau, Marcus pun harus turun untuk memperbaiki kebocoran. Namun ketika sedang memperbaiki, tak sengaja tangannya pun terluka. Sementara itu, ibunya Kendall pun memberitahukan kepada kapten bahwa kapalnya mengalami kebocoran. Dan lebih barangnya lagi, akibat alat navigasinya terjatuh, posisi mereka pun susah untuk dilacak oleh sang kapten. Singkat cerita, ketika Marcus akan naik ke kapal, tiba-tiba seekor hiu menyerang Marcus. Dan ya, Marcus pun harus berakhir menjadi cemilan si hiu. Melihat satu krunya diam saja, ibu Kendall pun memarahinya. Dan ternyata orang tersebut ialah Oscar yang ingin mencari keberadaan adiknya Brian. Sementara itu, Brian yang melihat matahari mulai terbenam dan air laut mulai pasang, ditambah para hiu yang masih saja ada di sana, ia pun sangat frustasi. Get out of here! Brian pun semakin panik ketika melihat air laut yang mulai menenggelamkan pulau yang mereka tempati. Sementara itu, ibunya Kendall akan mengikuti arah bulan untuk menentukan arah yang akan mereka tuju. Di sini Brian pun dibuat panik ketika melihat Kendall yang mulai tidak sadarkan diri. Namun, ketika Oscar, Abby, dan ibunya Kendall bercerita, secara tiba-tiba, For everything. Abby dan Oscar pun mulai panik ketika tidak melihat keberadaan ibu Kendall. Yang ternyata ibu Kendall sedang mengambil tas perbekalan mereka yang terjatuh. Hingga setelah ibu Kendall muncul, mereka bertiga pun mulai mencoba untuk membalikkan kapal mereka. Namun tiba-tiba
Sementara itu, di tempat yang berbeda, Brian pun mencoba untuk menyadarkan Kendall yang pingsan. Di lautan, Ibu Kendall dan Oscar sangat ketakutan setelah melihat Abby yang menjadi cemilan ikan hiu. Namun di sini, Ibu Kendall menyuruh Oscar agar tetap tenang. Hingga tak lama, akhirnya Kendall pun tersadar dari pingsannya. Lalu sesadarnya, Kendall di sini ia pun bercerita bahwa ia hanya ingin bertemu dengan ibunya lagi dan meminta maaf kepada ibunya. Sementara itu di kapal pesiar, keanehan pun terjadi pada Cyrus, di mana ia akan pergi dari kapal pesiar tersebut. Di lautan, Oscar dan ibunya, Kendall pun berusaha untuk membalikan kapal mereka. Singkat cerita, pada akhirnya mereka pun berhasil membalikan kapalnya. Yang kemudian, Ibu Kendall pun menyuruh Oscar untuk segera naik ke kapal. Setelah naik, Oscar pun sangat terpukul akan apa yang menimpa Marcus dan juga Abby. Di sini, ibunya Kendall pun mencoba untuk menyemangati Oscar dan menyuruhnya agar segera menyalakan mesin kapal. Namun secara tiba-tiba, Oscar pun diterkam oleh seekor ikan hiu dan menjadi cemilan selanjutnya. Sementara itu, Kapten mulai mencari keberadaan Cyrus di kapal. Namun, ia tidak menemukannya. Sehingga ia pun memutuskan untuk menghubungi polisi laut, dan di sini ia menemukan sebuah fakta bahwa Cyrus tidak pernah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Dan ditambah lagi, ternyata Cyrus adalah seorang DPO. Pantesan sih ada ia memutuskan untuk kabur ya. Sementara itu, Brian dibuat panik kembali ketika lagi dan lagi Kendall pingsan. Dan ditambah daratan yang mulai hilang oleh air pasang. Untungnya, ketika mereka mulai terendam, Kendall pun sadar. Di sini Brian pun merasakan kesakitan serasa terbakar ketika lukanya kembali terkena air laut. Bisa kebayangkan sakitnya bagaimana? I tried to signal them, but they must have not seen me. Hopefully they swim back around. Sementara itu, Ibu Kendall pun berusaha mempertahankan perahunya dari serangan seekor ikan hiu. Setelah terbebas dari serangan ikan hiu, ibunya Kendall pun mendapatkan kabar bahwa sebentar lagi bantuan akan datang dan mengisikan bahan bakar untuk kapal ferinya. Sementara itu, ketika Kendall sedang menceritakan masa lalu bersama ibunya kepada Brian, secara tiba-tiba, Brian pun sangat panik ketika melihat Kendall ditarik oleh seekor ikan hiu. Namun tak lama dari itu, Brian pun bertemu dengan ibunya Kendall dan memberitahukan kondisi Kendall. Mendengar itu, ibunya pun langsung berenang dan mencari keberadaan Kendall. Setelah melihat keberadaan Kendall, ibunya pun langsung membawa sebuah batu dan langsung memukul hiu tersebut. Singkat cerita, Kendall pun berhasil diselamatkan. Di akhir-akhir kesadarannya, Kendall pun menyuruh ibunya untuk menyelamatkan Brian dan tanpa basa-basi, ia pun menembakkan tembakan suar ke arah hiu tersebut. Hingga singkat cerita, pada akhirnya mereka bertiga pun berhasil dinaikkan ke kapal feri oleh sang kapten. Di sini, setelah mendapatkan perawatan, Brian pun langsung menemui Ibu Kendall yang sedang berbincang dengan sang kapten kapal. Di mana di sini Brian pun meminta maaf kepada ibunya Kendall atas semua yang telah terjadi. Hingga tak lama, kapten kapal pun memberitahukan bahwa operasi Kendall sudah selesai dilakukan. Mendengar itu, Ibu Kendall dan Brian pun langsung menuju ruangan Kendall. Sesampainya di sana, Kendall pun langsung meminta maaf kepada ibunya dan menjelaskan bahwa Brian adalah orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Hingga film pun ditutup dengan kondisi Kendall yang harus kehilangan salah satu kakinya akibat insiden ini. Bagaimana Sobat Ngelamun? Sangat mengerikan sekali bukan? Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah kita dapat menebus semua kesalahan kita dengan cara apapun. Namun pertanyaannya, apakah ada kemauan dari diri kitanya untuk menebusnya? Oke, baiklah Sobat Ngelamun, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye-bye!